Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Brendo, dengan tema kita pada sore hari ini yaitu fenomena kenaikan sembako jelang akhir tahun. Untuk pergantian tahun ke 2024 ini lebih kurang 4-5 minggu lagi, tidak terasa pemirsa bahwa kenaikan harga sembako juga mungkin mulai dirasakan para masyarakat, dan bagaimana mungkin faktor-faktor penyebabnya ataupun yang bisa memicu kenaikan harga sembako juga. Kita sapa dulu untuk narasumber kita sore hari ini, yaitu yang pertama Bapak Novendra sebagai pedagang. Halo nih. Halo. Aku nih manggil Bapak atau Abang nih? Ya, Abang aja ya, Bang Nov aja ya gitu ya, Bang Novendra. Assalamualaikum. Pemirsa TVRI Bengkulu, Oke. Baik, terima kasih Bang Nov sudah hadir nih mewakili mungkin para pedagang nih ya untuk melihat bahwa fenomena akhir tahun ini kenaikan harga sembako ini seperti apa. Dan narasumber kedua kita yaitu Bapak Anzori Tawakal selaku akademisi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bung Kuanes. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk pemirsa TVRI Bengkulu di mana saja berada. Oke, baik, terima kasih Bapak gitu kan sudah hadir juga dengan tema kita ini langsung bersinggungan dengan waktu yang sudah mendekati akhir tahun, pergantian tahun, dan langsung menyinggung nih bagaimana kebutuhan masyarakat sendiri. Mungkin saya pertama statement dari Pak Anzori Tawakal nih. Kenapa biasanya akhir tahun bisa menjadi fenomena dan berdampak dan berpengaruh juga ke masyarakat terhadap harga dari sembako itu sendiri, Bapak? Baik Bung Kuanes, jadi kenaikan harga atau bahasa ini ya inflasi, ini ada satu fenomena dalam perekonomian di mana-mana, baik di Indonesia, di dunia maupun di daerah. Nah, kenaikan harga ini penyebab atau pemicunya antara lain yang pertama adalah meningkatnya permintaan atau demand. Nah, suplainya masih relatif terbatas. Kenapa demand meningkat di akhir tahun? Karena secara penyumbang perputaran uang di Bengkulu atau di mana saja itu adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah. Nah, di triwulan keempat ini kan semua orang semua kegiatan pemerintah itu kan dibayar, ya. Nah, sehingga PNS, honor, kemudian kontraktor uang kantongnya tebal. Nah, banyak nih, dengan kantongnya tebal, otomatis dia akan berbelanja, sehingga menyebabkan stok yang ada atau suplai yang ada itu tidak cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harga komoditas kita alhamdulillah dari sektor perkebunan, dari sektor pertanian, dari sektor tanaman pangan, peternakan itu rata-rata naik. Nah, itu ditandai dengan naiknya harga nilai tukar petani. Nah, di bulan Oktober kemarin itu nilai tukar petani kita yang dirilis pada awal November adalah 154 sekian. Nah, kalau berapa tahun terakhir itu kan ada di bawah 100. Artinya petani, semua pelaku usaha atau yang berkaitan dengan tani itu mendapat keuntungan, ya. Apalagi naiknya harga beras, naiknya harga komoditas seperti sawit, karet, kopi. Nah, itu menambah pendapatan daripada masyarakat. Nah, di sisi lain yang ketiga, artinya faktor supply. Nah, supply ini bisa disiapkan oleh cuaca. Nah, misalnya cabai kan di 2 minggu terakhir ini cabai naik cukup tinggi, nanti dampak inflasinya di Desember. Nah, kalau di Oktober kemarin cabai masih penyumbang deflasi. Nah, inilah artinya fenomena ini tidak bisa terhindarkan. Nah, tinggal lagi bagaimana stabilisasi harga ini bisa dikendalikan, terutama yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat banyak, misalnya minyak goreng, kemudian beras, lalu
apa namanya Kebutuhan komoditas pokok pokok lainnya. ya, kebutuhan pokok lainnya itu harus memang dievaluasi, dipantau dengan satu melakukan operasi pasar, kemudian dengan menertibkan kalau ada penimbunan. Nah, biasanya itu. Nah, kemudian event yang paling apa namanya ini spesial kan biasanya Natal dan Tahun Baru. Oh iya benar, momen Nah, momen biasanya langsung momen ya. itu semua orang akan merayakan ya. Ya di tahun barunya ya. Kalau yang Natal umat Kristiani akan merayakan Natal. Artinya mereka akan banyak membeli stok. Nah, sedangkan suplainya kalau terbatas otomatis akan menimbulkan kenaikan. Itulah ininya cerita atau apa Statement fenomena. awal untuk Ya. fenomena kenaikan harga Ya, sembako. betul. Biar pemirsa juga mengetahui bahwa ini memang tidak sekedar hanya naik, tapi memang ada unsur atau faktor yang mempengaruhi kenaikan Ya. itu sendiri. Mungkin dari kacamata pedagang langsung nih, kalau Bang Novendra nih kan artinya mewakili para pedagang atau UMKM atau orang-orang pasar langsung nih yang mungkin masyarakat membeli langsung di pasar. Dari Bang Nov sendiri seperti apa nih Bang? Oke, terima kasih Bang Anas. Mungkin sudah banyak dijelaskan oleh beliau, Iya. nah, tapi secara praktek di pasar itu yang kita paham, seperti cabai tadi, itu 2 minggu yang lalu itu sampai pukul 3 itu udah kehabisan stok pedagang. Berarti saking banyaknya Saking. orang yang beli. Antara dua, apakah suplainya tadi yang kurang atau permintaan Permintaan yang banyak? terlalu banyak. Oh ya. Nah, tapi kalau kita bertanya kepada pedagang itu sendiri, ke anggota kita itu, katanya kalau stok yang dia hadirkan sehari itu normal. Artinya tidak ada pengurangan. Nah, artinya tingginya harga ini perlu, apakah betul ada penimbunan itu kembali lagi kepada instansi terkait ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana. Nah, kalau untuk minyak goreng sejauh ini mungkin masih stabil, relatif stabil Pak. Kalau minyak, beras yang juga cukup ini. Nah, Naik ya. artinya kan fenomena ini kalau kita bahas jauh berulang ya Pak ya. Setiap tahun itu mungkin ada 3 sampai 4 kali. Nah, kalau memang kita serius sebenarnya ini bisa kita atasi lah sebenarnya kan gitu. Artinya dengan teknologi yang sudah canggih, ini sebenarnya beliau ini saya coba ini. Yang lebih paham juga. Iya, tapi kita berdiskusi dengan pedagang sehari-hari, kita tanya kenapa? Apa kendala di lapangan? Apakah suplai di pasar ini kurang? Kalau kurang kita minta kepada dinas kan gitu. Nah, ternyata kalau untuk cabai tadi Pak katanya memang dari cuaca juga termasuk beras katanya. Nah, beras ini katanya yang kita pemasok yang tadinya bisa menghasilkan sekian ton itu hanya 1/4-nya Oh, artinya pengurangan dari kuota mereka. kuota, ya. Nah, itu salah satu dampak yang mempengaruhi di pasar ya Pak gitu. Nah, artinya kalau ini yang kita bahas di pasar, nah artinya kita sampaikan juga, mungkin beliau juga bisa menyampaikan, nanti TVRI juga bisa. Apakah kita tidak punya solusi lain supaya menekan? Artinya Nataru, Lebaran itu biasanya udah pasti fix ya Pak ya, itu ada kenaikan karena supply demand tadi kata beliau kan itu. Nah, tapi ini kan 3 minggu yang lalu terjadi kenaikan Bang Anas. Artinya juga masih ada jarak dan Masih jeda jarak, juga masih. kayak gitu kan. Artinya di sini kita perlu apakah ada kendala lain atau faktor lain yang mempengaruhi, tapi pada prinsipnya ayo kita bersama-sama ya Pak ya, bersama-sama jangan lagi terjadi, apalagi cabai sampai 100 kemarin. Cabai itu sampai 100 per kilo. Nah, Yang kalau harga normal biasanya. hari ini masih 80. 80 ya. 80. Nah, artinya kalau di sini kita lihat bagaimana pemerintah juga hadir lah. Artinya mungkin bisa membantu untuk menekan tingginya harga-harga sembako tadi gitu. Kalau untuk yang lain mungkin udah relatif stabil. Nah, seperti yang beliau sampaikan tadi, kalau cabai ini penyumbang untuk Desember ya Pak ya? Ya. Desember. Artinya kalau kita melihat kemarin hasil rilis BPS 2,8 ya Pak ya, Oktober ya. Ya, 2,8. Oktober 2,8. Itu untuk year on year. Year on year. Year on Artinya year. tahunannya. Ya, Tahunannya. kalau untuk mantumannya 0,28 masih mirip gitu kan. Artinya kita selaku mewakili pedagang, ya artinya keadaan yang sesungguh di pasar itu tuh memang apabila barang itu sendiri tidak tersedia lagi, nah tentu akan terjadi kenaikan harga ya. Betul. Nah itu terjadi dan saya mendengar itu langsung turun. Sore itu turun, saya coba ke bawah, saya cek ternyata benar
cabenya habis katanya. Iya, iya, iya. Nah kalau bawang sekarang udah relatif stabil juga gitu. Nah, yang dirasakan juga oleh para pedagang ini ketika, mungkin dari sudut pandang pedagang juga memang, ketika harga itu, kenaikan harga itu ada, apakah itu berdampak keberuntungan kah atau kesusahan juga kah dari kacamata pedagang yang mungkin banyak para pemirsa juga belum tahu nih, oh kalau naik kan enak dong pedagangnya, seperti itu. Bagaimana nih, Bang? Kalau kita berdiskusi dengan kawan-kawan kita ini, itu bahasa ininya spekulasi, Pak Bang Anas. Spekulasi artinya gini, Bang. Kalau seandainya kita stok ini, artinya kita stok banyak. Cabai misalnya yang kemarin mahal, kita stok misalnya biasanya kebutuhan kita hanya 100 kilo, kita stok misalnya 500 kilo. Begitu dia nanti turun lagi, mereka loss lagi, rugi lagi. Oh iya. Jadi mereka takut juga. Artinya kalau barang seperti cabai mungkin saya rasa tidak bisa mereka nimbun. Iya, 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 iya. Beda kalau barang-barang yang bisa awet kan gitu. Siap. Baik, ditahan dulu mungkin diskusi kita sore ini karena kita harus break dulu. Ini Bang Novendra dan Pak Anzori juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di TVRI Bengkulu.